Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah kita pada minggu hari ini kita awali. Bapak, Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci. Para kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita memulai akan ibadah di saat ini. Di dalam kekurangan dan keterbatasan, dalam ketakutan dan kekhawatiran, bersama kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang penuh kasih setia dalam memelihara segenap ciptaannya. Salam sejahtera Tuhan Yesus bersama jemaat senantiasa. Amin. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 309 bait yang keempat. Diriku milikmu abadi. Saudaraku, kita bersama-sama akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Namun sebelumnya, pengakuan kita ini dituntun oleh bahagian firman Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 27, yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Atas dasar firman ini, baiklah kita bersama mengakui akan segala kegagalan kita untuk melakukan kasih Tuhan, sebagaimana yang Dia kehendaki, kita lakukan bagi Tuhan dan kepada sesama. Sebelum kita mengakui, kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 23 bait yang kedua. Aku berlutut dan
doa kupanjatkan. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Hidup kami hanya karena kasih-Mu, dan Dikau menghendaki kami teruskan kasih-Mu agar juga dirasakan oleh sesama manusia. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami gagal untuk mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bersesama. Kami menyesali dan memohon berkenan Tuhan mengampuni kami. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati kami, memampukan kami untuk di hari-hari yang akan datang kami mampu mengasihi Tuhan dan sesama sebagaimana yang Tuhan ingin kami lakukan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita berita sukacita tentang pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Yang demikian sabda Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Pujian KJ 39 bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yohanes 14, akan kita baca ayat 1 sampai 14. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, kita akan terlebih dahulu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini boleh Tuhan perkenankan kami bersekutu mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baik, hari yang penuh syukur dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segarkan hidup kami ini melalui firman Tuhan
yang boleh kami baca, renungkan, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh urapi kami semua yang akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan. Dan terlebih lagi kami serahkan juga Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, yang Tuhan boleh berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segalanya kami serahkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1-14 yang demikian firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudaraku, sungguh kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, namun kita yang diberkati adalah kita yang melakukan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan NKB 117 bait yang pertama, bersabdalah Tuhan.
Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan judul Percaya dan Mengeluarkan Buah. Kekasih Tuhan, kalau kita mencermati ayat yang pertama dari bacaan kita, sama seperti sebuah mukadimah yang disampaikan Tuhan Yesus, merespon akan suasana hati para murid yang sedang gelisah pada saat itu. Apa yang menggelisahkan mereka? Bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa salah satu di antara mereka akan menyerahkan Yesus. Salah satu di antara mereka akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Kelihatannya itulah yang membuat hati mereka resah. Mereka pasti menduga-duga siapakah yang melakukan itu. Ditambah lagi dengan peristiwa yang akan Yesus hadapi, yaitu peristiwa kematian. Mungkin di tengah-tengah kegelisahan itu ada pertanyaan-pertanyaan kecil di dalam hati mereka. Kalau guru pergi, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana nasib kami selanjutnya? Kami sudah meninggalkan segala pekerjaan demi mengikut guru. Tetapi kemudian kami ditinggalkan begitu saja. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Tuhan Yesus tahu semua itu, sehingga dia menjawab dengan tegas, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ungkapan ini sekaligus untuk menjawab kenyataan yang sedang dialami oleh para murid saat itu, tetapi sekaligus mengajak para murid untuk percaya kepada beberapa hal yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Para murid diminta untuk percaya bahwa kepergian Tuhan Yesus adalah untuk kebaikan mereka. Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan sorga, di mana kelak para murid-murid akan hidup bersama-sama dengan dia. Para murid diminta untuk percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sumber kebenaran dan kehidupan. Para murid diminta untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke Bapa atau ke surga. Para murid diminta untuk percaya bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Anak adalah wujud daripada Allah yang hadir di tengah-tengah dunia untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Para murid diminta untuk percaya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Yesus. Bahkan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari itu. Pertanyaannya adalah, pekerjaan seperti apa yang dimaksudkan? Kadang ketika ayat ini disampaikan, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dikerjakan Tuhan Yesus, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa itu terkait dengan mujizat-mujizat yang besar. Saudaraku, mujizat-mujizat yang besar hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Para teolog
sependapat bahwa perkataan murid-murid akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar sesungguhnya menunjuk kepada output atau hasil dari pemberitaan firman Tuhan oleh para murid, bahkan orang-orang Kristen kemudian. Bahwa Tuhan Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan di lingkup orang-orang Yahudi. Waktu yang digunakan untuk menyampaikan hanya 3 tahun setengah. Sehingga otomatis hasil yang dicapai tidak lebih besar dibanding dengan para murid yang menyampaikan firman Tuhan, pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan dan menghasilkan petobat-petobat yang jauh lebih banyak dibanding dari yang dikerjakan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga ungkapan bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar sebetulnya mengandung pengertian kepada petobat-petobat yang jauh lebih banyak yang dihasilkan dari pemberitaan para murid maupun para pengikut Kristus. Saudara kekasih Tuhan, tema perenungan kita di minggu ini adalah percaya dan mengeluarkan buah. Pertanyaannya, percaya yang seperti apa? Kekasih Tuhan, kami merenungkan ada 2 model percaya. Model percaya yang pertama adalah percaya tentang Yesus. Percaya tentang Yesus adalah percaya yang tumbuh karena mendengar kesaksian-kesaksian para murid yang saat itu hidup bersama-sama dengan Yesus, kesaksian tentang perkataan dan perbuatan Yesus. Juga percaya yang tumbuh karena kesaksian-kesaksian dari pribadi-pribadi tertentu yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pengalaman itu kemudian diceritakan, dituliskan di dalam kitab suci. Kemudian semua kesaksian-kesaksian tentang Yesus itu oleh karya Roh Kudus kita lalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun kekasih Tuhan, apakah percaya demikian itu sah? Iya, sah. Percaya berdasarkan pemberitaan para murid, Yesus bahkan orang-orang sesudahnya itu menghasilkan kita sebagai petobat baru yang mengikut Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, kaitannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, maka dibutuhkan model percaya yang kedua. Model percaya yang kedua adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus adalah percaya yang lahir karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Perjumpaan yang meneguhkan iman dan percaya kita. Perjumpaan yang menghasilkan atau meyakinkan kita bahwa percaya kepada Yesus bukan supaya berharap Yesus datang dan mengurus kehidupan kita
atau Yesus datang dan menjawab setiap permohonan kita? Oleh karena apa? Semua tentang kehidupan kita sudah pasti diurus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengalaman perjumpaan dengan Yesus mengubah orientasi hidup kita yang berpikir tentang bagaimana kita hidup menuju kepada orientasi bagaimana kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Percaya karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita lebih bersukacita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar demi berbuah bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila langkah sebatas percaya tentang Yesus atau percaya berdasarkan apa kata orang, tentu kita diselamatkan. Tetapi iman kita cenderung labil. Kadang takut, kadang tidak takut. Kadang khawatir, kadang tidak. Kadang cemas, kadang tidak. Singkat tanpa sadar, sebagian besar waktu kita habiskan untuk mengurus iman kita yang labil, mengurus iman kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita bisa berbuah bagi orang lain? Saudaraku, tetapi percaya kepada Yesus berdasarkan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka itu membuat iman kita cenderung stabil dalam menghadapi tekanan hidup. Artinya persoalan-persoalan kehidupan itu sudah final, diurus dengan Tuhan, diurus oleh Tuhan dengan caranya. Sehingga kita punya waktu yang banyak untuk melakukan pekerjaan pemberitaan firman Tuhan bagi Dia dan kemuliaan. Kekasih Tuhan, percaya berdasarkan apa kata orang itu baik. Model percaya yang baik dan menyelamatkan. Tetapi jauh lebih baik percaya itu menghantar kita kepada model percaya yang kedua, yaitu percaya kepada Yesus berdasarkan pengalaman perjumpaan dengan Dia. Hanya percaya yang demikianlah yang akan menghasilkan atau mengeluarkan buah bagi kemuliaan namanya. Tuhan menolong. Amin. Para umat kepunyaan Tuhan, mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Kita merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh.
teduh kita akhiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan Bapak, Ibu, Saudara, semua kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana sampai saat ini kita masih diberi berkat kesehatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempersembahkan yang akan didasari oleh firman Tuhan yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah di dalam kita mempersembahkan, kita sertai dengan kita memuliakan nama Tuhan dari NKB 208 ayat yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Para jemaat milik kepunyaan Tuhan, baiklah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Segala puji, sembah dan hormat kami haturkan kehadirat Bapa di surga, oleh karena kasih yang tak berkesudahan membersamai kami dalam segala situasi kehidupan. Kami bersyukur sebab kuasa-Mu menyertai kami melewati malam yang boleh kami lalui, bahkan minggu yang sudah kami lampaui. Betapa kami sungguh merasakan perlindungan serta dekapan penuh kasih yang membuat kami tetap teguh dan sukacita menjalani hari-hari pemberian-Mu. Kami mengucap syukur sekalipun oleh keadaan ini kami terbatas dalam persekutuan secara fisik,
tetapi tidak mengurangi penghayatan akan kesatuan sebagai tubuh Kristus yang penuh sukacita di dalam menyembah-Mu. Karena kami percaya gereja sesungguhnya bukanlah gedung gereja, tetapi diri dan persekutuan kami adalah gereja yang tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami bersyukur bahwa Diko tetap meyakinkan kami bahwa penyertaan-Mu tak berubah, sekalipun keadaan di sekitar kami akhir-akhir ini berubah drastis oleh kehadiran COVID-19. Perubahan yang sangat mungkin memaksa kami atau sesama berubah dari yang baik menjadi jahat, dari yang sering berkorban menjadi mengorbankan, solider menjadi cuek dan egois demi kepentingan diri dan keluarga. Semua ini karena tekanan kebutuhan hidup yang tak terbendungi. Yakinkan kami Tuhan bahwa tak kurang cara-Mu untuk menolong dan memelihara kami semua ciptaan-Mu. Kami bersyukur tak henti-henti Tuhan limpahkan hikmat dan pengertian kepada pemerintah sehingga terus menghasilkan berbagai kebijakan yang relevan demi mengatasi penyebaran virus corona yang kian mewabah. Kami berdoa agar shalom dari Allah selalu bersama pemerintah serta setiap komponen anak bangsa yang terus berjuang dalam semangat dan tujuan yang sama, yakni membasmi keberadaan virus tersebut. Tuhan tolong sentuh hati nurani siapapun anak bangsa, agar tidak berlaku curang, terus mengumpat atau mencari dukungan politik di tengah-tengah derita dan sengsara warga bangsa. Sadarkanlah mereka bahwa sikap itu hanya menambah sengsara rakyat dan bangsa kami. Biarlah oleh pertolongan-Mu, kami belajar berdamai dengan diri dan sesama anak bangsa untuk sehati membangun semangat bersama, yakni bersatu mengentaskan corona ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur walau di tengah-tengah kesulitan hidup, kami terus diajari untuk bersyukur. Seberapapun yang kami haturkan adalah respon hati kami terhadap berkat Tuhan yang tak terkira. Biarlah itu boleh layak bermanfaat bagi karya kasih Tuhan dalam gereja dan dunia. Bersamalah kami memasuki hari-hari di minggu yang baru, karena hanya bersama Tuhan hati kami tenang dan tentram. Ampuni segenap salah dan dosa kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan, selamat
Saudara kekasih Tuhan, saatnya kita diutus oleh Tuhan untuk menjalani keseharian hidup kita, tentu dengan percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa-Nya, maka kita akan menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Kita jalani dengan langkah-langkah yang pasti. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan. Saya mengundang jemaat bersama berdiri dan bersama di akhir ibadah kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 356 bait yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Damai sejahtera Allah yang bersumber dari Bapa, kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan, tuntunan dan bimbingan dari Sang Roh Kudus senantiasa mewarnai, membersamai hari-hari kehidupan umat-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, begitulah ibadah yang sama-sama boleh kita alami dan lewati. Semoga kita terus penuh semangat untuk berbuah bagi Kristus dan kemuliaan-Nya. Saya atas nama rekan-rekan anggota Majelis Jemaat menyampaikan selamat menjalani hari Minggu dan hari-hari berikutnya bersama dengan Tuhan. Shalom.